Salam dan selamat pagi sahabat TV, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami merindukan firman-Mu yang akan membentuk kehidupan kami agar lebih baik dalam setiap hari yang kami jalani. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Tema yang akan kita dengar saat ini dari teks yang kita baca adalah kehebatan Yesus. Saudara sekalian, siapakah yang paling hebat di dunia ini? Presidenkah? Orang kayakah? Yang paling kaya di dunia ini? Atau orang-orang ilmuwan dengan teknologi yang canggih dia bisa menguasai dunia ini? Firman Tuhan berkata pada kita bahwa Yesus adalah yang paling hebat. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatannya. Memang orang-orang hebat dicintai, dihormati oleh banyak orang. Orang berupaya supaya hidupnya hebat. Orang berupaya bagaimana dia terlihat hebat. Walaupun kadang-kadang pura-pura hebat. Melalui segala fasilitas yang dia miliki. Melalui pendidikan, melalui jabatan yang tinggi. Atau sejumlah kekayaan yang membuat orang terkagum-kagum. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan kecut melihat orang-orang hebat di dunia ini. Jangan pesimis. Walaupun kita tidak sehebat mereka. Kita punya Allah, bahwa Yesus adalah Allah yang hebat. Yang kita yakini, yang telah mati dan bangkit dari kubur. Ialah menjadi jaminan kehidupan kita. Firman Allah berkata kepada kita bahwa Yesus yang menciptakan bumi dan segala isinya. Ia menggenggam langit dan bumi dengan tangannya. Tidak ada tokoh yang di dunia ini yang bisa menandingi kehebatan dan keunggulan Yesus. Kalau dalam kehidupan Israel, mereka bertemu tokoh-tokoh yang hebat seperti Musa. Musa bisa membelah Laut Merah. Musa memukulkan tongkatnya ke batu dan air keluar dari batu itu. Dan kita melihat bagaimana kehebatan Musa yang diagung-agungkan oleh bangsa Israel. Namun firman Allah berkata kepada kita pada pagi hari ini bahwa Yesus lebih hebat daripada Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu. Mereka juga bertemu dengan Elia. Elia berdoa kepada Allah supaya tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Elia mampu menghidupkan orang mati, yaitu putra seorang janda di Sarpat. Begitu hebatnya Elia bertarung dengan dewa Baal. Elia terangkat ke sorga, disaksikan muridnya Elisa. Namun semuanya apa yang ada pada Elia itu adalah karunia dari Allah. Yesus lebih hebat dari Elia.
kita semua bagaimana kehebatan Yesus. Yesus tidak hanya membuat mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit. Yesus tidak hanya memberikan 5.000 orang makan yang kelaparan itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Lebih dari itu, Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam teks ini, dalam ayat 2 yang kita baca itu, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus turut bersama Allah menjadikan alam semesta. Bumi dan segala isinya ini adalah dalam genggaman tangan Yesus. Itu berarti masa depan bumi ini, masa depan kita dalam genggaman Tuhan Yesus. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita yakini bahwa Yesus adalah Allah yang hebat dalam kehidupan kita, apapun masalah kita bisa Dia atasi. Kita semua tidak ada masalah yang terlalu besar dalam kehidupan kita ketika kita bersama dengan Yesus. Masalah penyakit, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah virus yang masih melanda kita pada saat ini. Berbagai peristiwa-peristiwa alam yang meresahkan dan menakutkan kita. Di mana berbagai prediksi pengetahuan yang kadang menimbulkan kekhawatiran dan keresahan manusia. Tetapi satu jaminan kepada kita dalam iman kita bahwa Yesus adalah Allah yang hebat. Kehebatan Yesus, keunggulan Yesus melebihi dari segala apapun yang ada di dunia ini. Segala tokoh-tokoh di dalam dunia ini. Langit dan bumi dalam genggaman Tuhan. Tidak ada satupun yang tahu persis apa yang akan terjadi yang melanda bumi kita ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan segalanya dalam kehidupan kita. Bahkan maut telah Dia kalahkan. Bersama Yesus kita jalani hidup kita. Bersama Yesus kita berkarya. Bahwa perkara-perkara besar pun kita akan bisa lakukan bersama Yesus. Bersama Yesus kita menghadapi masalah kita, maka akan ada jalan keluar. Pandanglah pada kehebatan Kristus yang memberikan harapan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami punya iman kepada Yesus Kristus adalah Allah yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Allah yang mampu mengubah hidup kami. Allah yang memberikan pengharapan dalam setiap perjalanan hidup. Bersama Dia kami mampu melakukan segala perkara. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Cita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita.